Bang. Kalimantan menjadi surganya para pencinta off-road nih. Dan sekarang saya bersama komunitas Sendawar 4x4 mau membuka jalur baru tentunya di hutan Kutai Barat. Salah satu komoditi yang ada di Kalimantan Timur termasuk di Kutai Barat ini adalah singkong. Dan singkongnya itu berbeda nih dari yang biasanya. Danau Jempang merupakan danau terbesar di Kutai Barat. Di sini juga menyimpan banyak sekali ikan dan menjadi sumber ekonomi masyarakat Pulau Lantis. Belantara hutan Borneo menjadi awal petualangan saya kali ini. Tepatnya di Desa Teraju, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kalimantan menjadi surganya para pencinta off-road nih. Dan sekarang saya bersama komunitas Sendawar 4x4 mau membuka jalur baru tentunya di hutan Kutai Barat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dipimpin master track berpengalaman, membuka jalur baru untuk lintasan off-road selalu menghadirkan tantangan yang tidak bisa ditebak. Dan disinilah kita akhirnya akan memulai membuka jalan baru. Jadi memang harus pelan-pelan. Dan jaraknya juga agak jauh dari mobil yang depan. Sungguh menguji ketangkasan saya mengendarai mobil berdouble gardan ini. Wow, bang. Wow. Semakin jauh kami berjalan, ada saja hal yang tidak terduga. Ternyata perjalanan kami terhalang pohon tumbang. Inilah kalau mau off-road, semua peralatan harus lengkap. Bahkan senso aja kita punya sendiri. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pohon tumbang seperti ini, kita bisa babat sendiri. Semakin masuk ke dalam hutan, medan yang kami hadapi begitu bervariasi. Medan berlumpur salah satunya. Kendala kalau membuka jalur baru memang seperti ini. Pasti terjebak di tanah yang berlumpur dalam, pohon-pohon juga betul-betul rapat sekali. Jadi nggak heran lah kalau misalnya tiba-tiba harus ada yang ituin. Oke. Lurus. Ya. Terjebak dalam lumpur merupakan hal lumrah dalam olahraga off-road. Nyangkut. Iya, yang Nyangkut belakang. Wah, ini dia nih. Kalau off-road, kita melihat di belakang ada yang nyangkut sedikit. Langsung bantuin. Ayo bang. Akhirnya mobil ini harus ditarik dengan menggunakan winch, yaitu tali seling baja yang mampu menarik beban hingga 9 ton. Alat ini berfungsi untuk recovery ketika mobil terjebak di dalam obstacle. Sekarang selingnya mau disangkutin ke pohon biar dia nanti ngegasnya lebih enak. Oke. Stop. Perjalanan kami lanjutkan.
satu mobil berhasil menyeberangi anak sungai. Akhirnya sampai juga nih di titik terbuka. Emang sengaja dipilih tempat berhentinya di sini ya, karena kita mau melepaskan ikan-ikan di sungai. Inilah akhir dan tujuan kami hari ini. Semoga benih-benih ikan ini bisa tumbuh dengan baik dan juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Puas berpetualang di belantara hutan, saya menyambangi Danau Jempang. Melihat kearifan lokal masyarakat setempat, tepatnya di Pulau Lanting. Danau Jempang merupakan danau terbesar di Kutai Barat. Di sini juga menyimpan banyak sekali ikan dan menjadi sumber ekonomi di masyarakat Pulau Lanting. Nah, sekarang saya mau ikut mencari ikan bersama Bapak Sarpani di sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan menjadi buruan utama. Saat air sedang tinggi, banyak jenis ikan tinggal di dalamnya. Saat itulah menjadi berkah bagi para nelayan. Proses penangkapan ikan masih dilakukan secara tradisional. Ini dia rahasia di balik banyaknya ikan-ikan yang ada di samping saya. Jadi sebagian warga di sini memang pasti punya yang namanya rengge. Nah, terus ditarik dan ditandai dengan ini dia, turus. Jadi renggenya ini panjangnya kurang lebih 50 meter. Dan dia ditenggelamkan di kedalaman sekitar 5 meteran. Pengecekan dan pemasangan rengge lebih baik di pagi hari. Selain menghindari teriknya panas matahari, ikan lebih banyak keluar di waktu tersebut untuk mencari makan. Jadi ini yang di samping saya juga sebenarnya jenisnya bermacam-macam, bervariasi, tapi dari segi warna sih mirip semua. Ya! Untung nggak jatuh. Dari segi warna mirip semua. Hasil tangkapan memang tidak bisa diprediksi. Beruntung, kali ini banyak ikan yang menyangkut pada rengge. Penarikan rengge tidak perlu banyak orang. Sendiri pun bisa selesai dalam waktu yang cepat. Kalau renggenya sudah selesai diangkat, sekarang waktunya saya dan Pak Sarpani untuk pindah lokasi dan biasanya ditebar lagi. Karena di sana mungkin potensi ikannya jauh lebih banyak. Di sini tadi udah habis. Ayo Pak, kita bisa lanjut. 10 meter dari sini ya Pak? Oke. Pemasangan jaring dilakukan setiap hari. Untuk menjaga habitat ikan yang ada di sini, makanya nelayan-nelayan masih menggunakan ini dia, rengge. Dan rengge yang di sini tuh rata-rata sama ya Pak, yang dipakai ini 5 cm gitu. Jadi langkah menebar rengge yang pertama itu siapkan dulu turusnya. Ini diikat ke renggenya, baru kita turunin pelan-pelan. Nah ini rengge, posisinya juga nggak boleh kebalik-balik. Ini ada pelampung-pelampung kecil di atasnya. Nah itu untuk menandakan supaya nanti renggenya itu tidak kemana-mana. Tidak terlalu jauh bergeraknya gitu ya Pak. Tebar lagi. Rengge yang ditebar sekarang ini biasanya ditinggal beberapa jam. Atau bahkan bisa semalaman, terus baru diambil besoknya lagi. Nah ini sekarang ikan-ikan yang ada di samping saya ini, selain dijual, biasanya juga suka diasinkan kalau di sini. Ikan hasil tangkapan langsung dibawa ke pengepul untuk dijual di pinggir kampung yang berbatasan langsung dengan danau. Sekarang kita sudah sampai di
tempat pengepul atau sekaligus menjadi tempat pengolahan ikan. Nah, ini ikan-ikan yang tadi udah diambil, sekarang mau dijual sekaligus juga mau diolah. Yang ini tadi belum diasinkan, harganya per kilo 4.000. Tapi kalau udah diasinkan, itu harganya jadi 10.000 per kilo. Ikan asin atau ikan kering merupakan hasil proses penggaraman dan pengeringan. Mempunyai kadar air rendah karena penyerapan oleh garam dan penguapan oleh panas. Tujuan utama dari penggaraman yaitu untuk memperpanjang daya tahan dan daya simpan ikan. Jadi memang di sini menjadi salah satu sentranya ikan asin. Nah, ini prosesnya harus dibuangin dulu kotorannya. Karena saya mau coba buangin, tapi kalah cepet. Dari tadi Ibu udah berapa ikan nih, saya masih satu ngeluarin nih. Untuk jenis ikan yang berukuran lebih besar dibelah dua. Proses selanjutnya, ikan akan direndam dengan garam. Jadi ikan-ikan yang sudah dibersihkan ini sekarang mau lanjut ke proses penggaraman. Ikan asin tak hanya dijual di sekitar Kutai Barat saja, tapi ke Samarinda bahkan sampai ke Pulau Jawa. Hal ini membuktikan bahwa ikan asin di sini memiliki kualitas yang baik. Nah, kalau yang ini dia sudah direndam semalaman. Tinggal dijemur aja nanti. Umumnya, ikan asin diolah dengan digoreng, lalu disantap dengan sambal sebagai pendampingnya. Ini yang udah kering bisa langsung dicobain nggak Pak? Dibakar gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Saya penasaran nih. Kalau ikan asin dibakar tuh rasanya kayak apa? Abis ini kita cobain ya Pak? Di sini, ikan asin diolah dengan dibakar, karena cara ini dinilai lebih praktis. Saya penasaran akan rasanya. Ini nih salah satu pengolahan ikan asin di sini. Karena biasanya yang saya tahu itu digoreng terus makannya pakai sambal gitu Pak. Iya. Kali ini dibakar. Kalau Mungkin di sini- cita rasanya lebih menarik Pak. Udah mengering nih. Dari aromanya udah tercium. Luar biasa. Cobain Pak. Ya. Makan. Ini rasanya semakin gurih karena ada perpaduan asin dan juga asap bakarannya. Kayak apa Pak? Kayak ikan asap gitu ya Pak jadinya. Ya. Cuma bedanya ini lebih asin. Tidak terlalu banyak berubah dari rasa awalnya. Hanya saja, tekstur dagingnya lebih lembut. Di Pulau Lanting ini segala jenis ikan itu bisa diasinkan. Bahkan penjualannya itu bisa sampai ke Pulau Jawa, Pulau terus Jawa. ke mana lagi Sumatera juga ya Pak. Ya. Wah udah kemana-mana luar biasa.